Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema 8, Bumiku, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran 6. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Baik, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, yuk kita membaca ya. Bacalah teks bacaan di bawah ini dengan teknik membaca memindai. Keadaan alam Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari ribuan pulau. Pulau terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa. Lebih dari setengah, yaitu 65% penduduk Indonesia hidup di Pulau Jawa. Indonesia memiliki 5 pulau besar, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia memiliki lebih dari 400 gunung api. Sekitar 130 di antaranya termasuk gunung api aktif. Sebagian dari gunung api terletak di dasar laut dan tidak terlihat di permukaan laut. Indonesia merupakan tempat pertemuan dua rangkaian gunung api aktif. Selain itu, terdapat puluhan patahan aktif di wilayah Indonesia. Indonesia mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan muson timur. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah barat laut. Angin ini membawa banyak uap air sehingga pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim hujan. Bulan Juni hingga Oktober, angin bertiup dari tenggara. Angin ini bersifat kering, sehingga pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim kemarau. Suhu udara di dataran rendah Indonesia berkisar antara 23 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius sepanjang tahun. Namun, suhu juga sangat bervariasi. Rata-rata mendekati 40 derajat Celcius pada musim kemarau di Lembah Palu, Sulawesi, dan di Pulau Timor. Suhu di bawah 0 derajat Celcius di pegunungan Jayawijaya, Papua. Terdapat salju abadi di puncak-puncak pegunungan di Papua, seperti puncak Trikora, yaitu Gunung Wilhelmina, yaitu dengan ketinggian 4.730 meter, dan Puncak Jaya, yaitu Gunung Carstens, dengan ketinggian 5.030 meter. Curah hujan di Indonesia rata-rata 1.600 mm setahun. Daerah dengan curah hujan rata-rata tinggi sepanjang tahun adalah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, sebagian Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Delta Membrano di Papua. Nah, anak-anak, bacaan di atas merupakan contoh sebuah teks non-fiksi, ya. Apakah kamu tahu pengertian teks non-fiksi? Nah, perhatikan di sini, Nak. Karangan non-fiksi. Karangan non-fiksi ialah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Tulisan non-fiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer, laporan, artikel, fiatur, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya. Perbedaan antara fiksi dan non-fiksi terletak pada masalah faktual atau tidak, imajiner atau tidak. Perbedaan antara keduanya sama sekali tidak ada hubungannya dengan gaya bahasa atau apapun selain masalah fakta atau hayalan. Karangan non-fiksi berusaha mencapai taraf objektivitas, berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha menarik
dan menggugah nalar atau pikiran pembaca. Bahasa karangan non-fiksi bersifat denotatif dan menunjukkan pada pengertian yang sudah terbatas, sehingga tidak bermakna ganda. Non-fiksi dibagi menjadi dua, seperti berikut. Satu, non-fiksi murni, ya, berisi pengembangan berdasarkan data-data yang autentik. Nah, yang kedua adalah non-fiksi kreatif, berawal dari data autentik, kemudian dikembangkan sesuai imajinasi penulisnya, yang pada umumnya dalam bentuk novel, puisi, prosa. Nah, anak-anak, dari teks non-fiksi berjudul Keadaan Alam Indonesia, sajikan informasi penting yang kamu temukan dalam format berikut. Ini keadaan alam Indonesia ya. Bagaimana kondisi umum alam Indonesia, nak? Kondisi umum alam Indonesia adalah Indonesia memiliki ribuan pulau, ya kan? Kemudian Indonesia memiliki iklim tropik basah, ya kan? Kemudian apa lagi, nak? Kondisi umumnya memiliki 2 musim, ya kan? Di Indonesia memiliki 2 musim kan? Iya, yaitu apa, nak? Musim penghujan dan musim kemarau. Nah, itu, nak, kondisi umum alam Indonesia, ya kan? Jadi memiliki ribuan pulau, kemudian memiliki iklim tropik basah, kemudian memiliki 2 musim, ya kan? Yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Nah, sekarang bagaimana ciri-ciri khusus kondisi alam Indonesia? Bagaimana, nak, ciri khusus alam Indonesia? Yang ke-1 adalah Indonesia memiliki pulau besar. Yang kedua, Indonesia memiliki lebih dari 400 gunung api, ya kan? Nah, yang ketiga, Indonesia merupakan tempat pertemuan 2 rangkaian gunung api aktif. Nah, sedangkan ciri kedua, dari bulan November hingga Mei, Indonesia mengalami musim hujan, ya kan? Nah, kemudian bulan Juni hingga Oktober, Indonesia mengalami musim kemarau, ya kan? Nah, kemudian di ciri ketiga yaitu yang pertama, rata-rata mendekati 40 derajat Celcius pada musim kemarau, ya. Nah, kemudian terdapat salju abadi di puncak-puncak pegunungan di Papua, ya. Nah, yang ketiga adalah curah hujan di Indonesia rata-rata 1.600 mm setahun. Nah, ini anak-anak, ciri-ciri khusus kondisi alam Indonesia ini kalian catat ya sayang ya. Diingat-ingat dan dicatat nih. Ciri ke-1, ciri kedua, dan ciri ketiga. Paham ya sayang ya? Oke. Sekarang yuk kita mengamati. Indonesia termasuk negara dengan curah hujan cukup tinggi. Pada musim hujan, beberapa daerah mengalami bencana banjir. Nah, sekarang kita baca artikel tentang banjir ya, dengan judul Sumbatan Air dan Banjir. Di Jakarta, banjir sudah menjadi peristiwa biasa. Pertama kali banjir Jakarta terdokumentasikan pada tahun 1699. Banjir sudah terjadi di Jakarta sejak zaman kolonial. Ada hal penting terkait banjir yang harus kita ketahui, yakni sumbatan saluran air. Sumbatan terjadi ketika Jakarta mengalami banjir. Di kota ini banjir tidak hanya berisi air, namun terdapat banyak sampah juga. Banyak orang yang menganggap air merupakan suatu elemen penyebab polusi. Sebenarnya, sampahnya yang menyebabkan air terkena polusi. Ketika terdapat banyak sampah di sepanjang sungai, tidak ada ruang lagi bagi air untuk mengalir karena terhambat oleh sampah tersebut. Tak pelak lagi, air pun meluap dan terjadilah banjir. Air dan sampah bercampur dan mengalir di sepanjang jalan-jalan yang biasa kita lewati. Saya percaya bahwa kita bisa mengurangi risiko banjir jika Pemda Jakarta melakukan berbagai proyek air yang dapat mengedukasi dan menginformasikan bagaimana cara untuk membuang sampah yang benar.
beserta sanksi tertentu apabila tidak mematuhi aturan. Tutur Chandrian Atahiyat, seorang ahli arkeologi dan pelestari Kota Tua Jakarta. Nah, anak-anak, analisislah informasi yang disajikan di artikel di atas. Identifikasilah kewajiban yang tidak ditunaikan oleh masyarakat. Jelaskan apa akibat dari kelalaian tersebut. Bagaimana, Nak, jawabannya? Coba. Sekarang identifikasi kewajibannya yang tidak ditunaikan masyarakat apa, Nak? Kewajiban itu adalah menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ya kan? Terus akibat tidak ditunaikan apa kalau tidak menjaga kebersihan lingkungan? Yaitu lingkungan menjadi kotor, ya kan? Penuh dengan sampah, ya enggak? Iya. Kemudian apa lagi, nah, kewajiban? Misalnya kewajibannya membuang sampah pada tempatnya. Nah, apabila tidak ditunaikan nih, akibatnya apa nih? Akibat kelalaiannya? Yaitu dengan penuh sampah, dengan sampah yang banyak, air sulit mengalir, ya kan? Iya. Kemudian apa lagi, nak? Kewajiban yang harus kalian tunaikan lagi, yaitu menjaga kelancaran saluran air, ya kan? Nah, kalau saluran airnya tidak dijaga, nanti bisa saluran airnya tersumbat, sehingga menyebabkan banjir. Nah, itu diantaranya kewajiban yang harus kalian tunaikan ya, yang harus tunaikan juga oleh masyarakat, dan akibat-akibat dari kelalaiannya. Nah, anak-anak, sebagai anggota masyarakat, kita memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Bekerjalah dalam kelompok, diskusikan kewajiban yang kamu miliki sebagai anggota masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di tempat tinggal kamu. Nah, tuliskan hasil diskusi kalian dalam format yang disediakan. Nah, biasanya apa nih di masyarakat yang kalian lakukan? Misalnya apa, nak? Iya, tadi menjaga kebersihan lingkungan, ya kan? Kemudian apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya, ya kan? Kemudian menjaga kelancaran saluran air, ya kan? Oke, apalagi? Misalnya turut mensukseskan program kesehatan di masyarakat, ya kan? Nah, itu diantaranya ya, nak ya. Oke? Nah, sekarang perhatikan, anak-anak, ketika musim hujan tiba, lapangan sekolah menjadi becek dan berlumpur. Hal ini mengakibatkan sepatu siswa-siswi menjadi kotor. Untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan, SD Pelita Hati membuat jadwal piket tambahan. Mematuhi dan menjalankan jadwal piket dengan baik merupakan kewajiban setiap siswa SD Pelita Hati. Bantulah SD Pelita Hati dengan membuat daftar hal-hal yang harus dilakukan oleh petugas piket dan siswa-siswa lainnya sebagai perwujudan kewajibannya dalam menjaga lingkungan sekolah. Nah, anak-anak kalian pasti tahu ya, kewajiban petugas piket apa sih, nak? Misalnya apa sih, nak? Membersihkan ruangan kelas, ya kan? Kemudian apalagi mengepel lantai yang kotor, ya enggak? Kemudian apalagi, nak? Ya, mengelap debu-debu, ya kan? Di meja. Nah, kemudian apalagi? Banyak ya, bisa kalian bisa kalian tulis di sini, ya, nak? Oke, nah, kamu sudah mengidentifikasi kewajibanmu dalam menjaga kebersihan rumah, sekolah, dan lingkungan. Tuliskan kembali kewajibanmu dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Masukkan ke tabel berikut, ya. Nah, di sini kewajibanku dalam menjaga kebersihan dan kesehatan. Di lingkungan rumah bagaimana? Nah, kalau di lingkungan rumah, misalnya apa nih? Oh, ketika bangun tidur membereskan tempat tidur, ya kan? Kemudian mandi, harus mandi minimal 2 kali sehari. Ini di rumah nih. Kemudian membersihkan ruangan di dalam rumah ya, ruang keluarga, misalnya teras dan lain sebagainya. Nah, sedangkan di sekolah apa, nak? Kalau di sekolah apa? Di lingkungan sekolah cara menjaga kebersihan dan kesehatan itu dengan melaksanakan piket kelas, ya kan? Nah, kalian nanti tulis di sini. Dan sedangkan di lingkungan masyarakat apa nih contohnya? Lingkungan masyarakat misalnya apa sih tadi? Misalnya menjaga
saluran air, ya kan? Kelancaran saluran air dan sebagainya. Nah, nanti kalian isi ya sayang ya, kewajibanmu dalam menjaga kebersihan dan kesehatan. Baik itu di lingkungan rumah, di sini diisi nanti, kemudian di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Ini kalian tulis ya sayang ya, diisi jawabannya di sini. Oke? Nah, anak-anak, menjaga kebersihan dan kesehatan adalah kewajiban semua penghuni sekolah. Nyanyikan lagu bersih dan sehat bersama temanmu. Nah, nyanyikan lagu ini dan perhatikan interval nada dalam lagu. Kemudian kalian nanti bisa dicoba nih di rumah bersama ayah ibu atau adik ataupun kakak ya. Oke nak, nah seperti ini lagunya, judulnya Bersih dan Sehat, ciptaan Atai Mahmud. Kalian nanti bisa lihat di YouTube untuk lagu yang lebih pasnya lagi, lebih bagusnya lagi ya nak ya. Oke anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat melaksanakan aktivitas ya. Tugas-tugas yang tadi segera dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.